Sugeng enjing anak-anak, pitepangan malih kalian kula Pak Dika. Dinten punika kita badhe sinau babagan serat Wedhatama pupuh pangkur padha setunggal. Monggo dipun simak sesarengan. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan marti siwi sinawong rasmining kidung sinupa sinukarta mrekrtarata pakaratining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau malam hari ini, Mangkunegara kaping sekawan, Mangkunegara 4. Saya tidak harus cerita, cuma beliau ini memang hidupnya di era ketika kesusastraan Jawa ada pada era puncaknya. Tahun-tahun 1750-an sekian. Kalau dihitung-hitung sekitar 120-an tahun. Sastra Jawa luar biasa yang nanti dipungkasi dengan Ranggawarsita dan Mangkunegara sekawan ini. Nanti ada Yasadipura I, Yasadipura II dan seterusnya. Itu era-era Renaisannya sastra Jawa. Harusnya ada penerusnya. Cuma tema-tema semacam ini kelihatannya bagi anak-anak muda tidak menarik. Lebih menarik Korea apa tema-tema ya medsos. Oke. Kitabnya hari ini kita angkat Wedhatama. Ini istilahnya pakai Weda tapi tidak harus diasosiasikan dengan Hindu. Meskipun memang kitab sucinya Hindu itu Weda. Weda itu nanti satu akar kata. Kalau di dalam bahasa Inggris ada wit, kecerdasan. Atau dalam bahasa Latin mungkin berhubungan dengan istilah vision. Bahasa aslinya Sangsekerta artinya ajaran. Jadi Wedhatama itu ajaran-ajaran utama. Jadi ini ditulis oleh Mangkunegara 4 yang lahir 1811. Nanti beliau meninggalnya 1881. Mangkunegara itu pecahannya Kasunanan. Setelah Mataram dipecah 2 di perjanjian Giyanti, nanti Surakarta, Solo pecah lagi jadi Mangkunegara, itu perjanjian Solo 3. Nah ini yang keempat, berarti masih raja keturunan yang keempat. Sampai hari ini kan masih hidup Mangkunegaranya. Ya kalau mau main-main silahkan. Kalau di Jogja kan Pakualaman pecahannya. Jadi kerajaan Mataram itu pecah-pecah ya setelah Belanda masuk. Strateginya memang begitu.
Oke, tapi lepas dari politik, Sri Mangkunegara kaping sekawan ini apa labelnya? Satrio Pinandita. Satrio Pinandita itu ya kesatria, wong dia raja, tapi sekaligus pendeta. Ini kayak kalau istilahnya Plato mungkin raja filosof. Kalau di wayang itu ada Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu raja, setelah jadi raja selesai terus dia jadi begawan. Begawan itu ya kayak filosof hari ini. Oke, itu Mangkunegara. Bismillah, langsung saja biar pengantarnya nggak panjang-panjang. Kita langsung buka kitab Wedotama. Itu artinya bentuknya serat, isinya ajaran, tapi tidak semua ajaran keutamaan. Pasti isinya etika atau moral. Modelnya tembang. Jadi harusnya hari ini isinya nembang. Cuma daripada ngantukmu hilang gara-gara saya nembang, mending saya ndak usah nembang. Kalau ada yang bisa mau copatan, guru lagunya sudah pas. Wedotama biasa dilakukan orang. Nanti kalian ketemu banyak istilah-istilah Jawa yang sering dilakukan orang. Baitnya sekitar 100. Jadi 100 bait puisi. Dalam 5 lagu, Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh, Kinanti. Istimewanya Jawa, setiap istilah, setiap nama punya filosofi. Kapan-kapan kita belajar, atau kalau ada orang lain yang ahli, kita besok adakan ngaji filsafat kejawen khusus. Atau daerah lain juga butuh, ya mungkin ada filsafat apalagi. Filsafat itu kaya dan tidak harus saya. Syukur-syukur dalam waktu 7 malam itu di sini tiap hari ada ngaji filsafat, ngaji opo ngono. Ben tak mirip bangkrut go ngasih teh sama kopi. Oke, ya karena memang kebangkitan kita itu kuncinya di sains, di ilmu, di luasnya wawasan. Jalur yang lain tidak terbukti dalam peradaban. Peradaban itu selalu yang menang yang menguasai sains. Apakah Barat, apakah Islam. Oke, bismillah. Itu kalimat pembuka. Saya bacakan beberapa, bacanya saya lurus, tidak pakai tembang. Apalagi TOEFL Jawa saya jelek, jadi mohon dimaklumi kalau ternyata tidak terap. Atau yang ahli-ahli kejawen, ya mbok saya diajari cara nembangnya atau cara bacanya yang pas. Saya baca terjemahannya. Oke. Jadi mingkar mingkuring angkara. Kitab Wedotama ini disusun untuk mingkuri angkara, untuk menghindarkan diri dari angkara murka. Tidak ada orang yang suka angkara murka. Bahkan orang yang melakukan angkara murka itu kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia melakukan angkara murka. Hitler itu waktu melakukan pembantaian habis-habisan, dia tidak merasa kalau dia angkara murka. Dia merasa sedang menegakkan kejayaan bangsanya. Maka di serat ini ditegaskan sejak awal bahwa kita butuh pedoman untuk menghindari angkara murka, menghindari kejelekan, menghindari kejahatan. Tidak menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bahaya. Menanggulangi itu berarti kita harus ngalami dulu kejahatan itu dan efeknya besar. Maka ayo dipingkuri dulu. Kita cegah. Sebab ingin mendidik putra akarono karenan mardisiwi. Berarti ini mendidik putra-putra kita
untuk menghindar dari kejahatan, kejelekan. Sinau ngresmine kidung dalam bentuk keindahan syair. Sinubo sinukarto dihias agar tampak indah. Menasehati, ngasih tahu kebaikan itu indah, maka mengasih tahunya juga harus dengan jalan yang indah. Jangan sampai orang lari dari kebaikan hanya gara-gara kita salah caranya ngasih tahu. Orangnya mangkel duluan, marah duluan, karena kita menyampaikannya tidak indah. Kadang lihat wajahnya aja kita sudah males, apalagi mendengarkan suaranya, apalagi nyampe ke pesannya. Maka lakukan dengan indah. Kenapa? Karena yang disentuh adalah jiwa. Agar menumbuhkan jiwa dan ilmu yang luhur, yang berlaku di tanah Jawa. Kang tumrap ning tanah Jawa, agama ageming aji. Agama itu adalah pegangannya raja, atau agama itu adalah baju kemuliaan. Agama adalah patokannya, pegangannya seorang pemimpin. Agama adalah titian untuk menuju aji, kemuliaan. Jadi kalimat-kalimat pembuka itu menunjukkan yang pertama, kitab ini menghindari angkara murka, untuk mendidik anak-anak dalam bentuk syair agar jiwanya tersentuh sehingga melahirkan ilmu yang luhur, bermanfaat untuk tanah Jawa dan berpedoman pada agama. Jadi Wedotomo itu syarat dengan nilai-nilai religius, meskipun tidak formal agama. Kalau kamu cari ayat sama hadisnya tidak ketemu. Bagi yang nyari, wah kita sudah punya Quran kok, kita sudah punya hadis, ngapain tak buka-buka. Itu kan selalu ada yang begitu. Iya, cuma tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, tiap hari baca hadis, mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh. Justru tersentuh ketika kita jalan-jalan, menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh, iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri tidak tergetar kita, karena mungkin ya itu tadi, kadang-kadang karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Jadi kan kita sering, yo lihat Qurannya. Tapi yo iya sih, benar, tidak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah. Kalau tiap hari digugah hal yang sama kan lama-lama tidak tergugah. Kalian menyalakan waker kalau pagi itu, pertama nyala kaget mesti, terus cepat-cepat dimatikan, terus tidur lagi. Mungkin lama-lama waker ini berbunyi, kalian tidak bangun. Besok-besok sudah, ala wis ngerti. Melek-melek dikit, ala waker, tidak masalah. Masih jam 3, mesti gitu. Sentuhannya beda. Mungkin perlu strategi yang lain untuk bangun. Nah, ada itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Jadi mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Kalau hari ini kan medsos, multimedianya. Kalau dulu ya syair, tembang, serat, itu nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qur'annya apa ada hadisnya. Tapi sudah sangat Qur'ani dan sudah sangat hadis, sangat cocok dengan sunnah. Oke, pembukanya itu targetnya kemana? Olah rasa, olah rasa, olah rohani. Jadi nanti di bait-bait selanjutnya disebutkan apa sih tujuan kita dengan nulis kitab ini, untuk
angulah lan tibing kolbu. Itu tugas nomor 1. Mempertajam rasa. Terus kalau sudah rasanya tajam, dipraktekkan. Prakteknya apa? Bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Menyingkirkan hawa nafsu terus jadi manusia yang utama, yang berbudi luhur. Tan nikani rasa, bukan orang yang lemah budinya dan tumpul perasaannya. Jadi perasaan harus dipertajam. Olah rasa. Banyak orang pinter tapi tumpul di rasa, lemah budinya. Kemudian karena itu, jadi kalau orang sudah perasaannya tajam, bisa menyingkirkan hawa nafsu, kemudian rasanya tidak tumpul lagi, maka hidupnya jadi indah. Cirinya apa? Wus sengsem reh ngasamun. Terpesona kehidupan rohani. Nah, ini coba dicek kita sendiri ya. Mana yang lebih menarik bagimu? Kejayaan lahiriah atau ketentraman rohani, kebahagiaan rohani. Itu tinggal milih. Kalau kamu kesengsem kehidupan rohani, berarti kamu on the right track. Kesengsem kehidupan rohani itu bukan berarti kehidupan jasmaninya mbok cuekin, enggak. Tapi apapun yang kamu miliki diarahkan untuk ketentraman batin, kehidupan rohania. Kalau kamu sudah masuk ke batin, masuk ke dalam, di sana kamu akan ketemu hakikatnya hidup. Tapi kalau kamu tidak kesengsem dengan yang rohani, gerakanmu mesti keluar. Dan kalau kamu bergerak keluar, kamu mesti yang kamu kejar materi. Dan materi itu tidak akan memuaskan dahagamu, tidak akan ada batasnya. Seneng hari ini, sebentar lagi bisa tidak seneng lagi. Seenak-enaknya kopimu itu, gelas pertama enak, gelas kedua agak biasa sudah, gelas ketiga sudah tidak enak, gelas keempat kamu muntah. Materi. Tapi kalau yang kamu kejar nyamannya rohani, mungkin setengah gelas cukup. Sudah tidak usah lagi, selesai. Nah, itu ketentraman rohaninya. Tapi kalau kamu kuantitas keluar, harus ngambil lagi nih, ambil 2. Kalau enggak 2, yang lain ngambil, rugi aku. Terus itu kan, dan tidak ada batasnya. Ketika kamu ngambil 2, temanmu yang sebelah juga 2. Loh, dia juga 2. Nanti dia, terus aku harus lebih dari yang lain. Perlombaan dunia itu begitu. Maka cirinya, gerakanmu sudah on the right track. Kamu kesengsem kehidupan rohani. Kamu jatuh cinta dengan dunia rohani. Itu pentingnya olah rasa. Dan nanti di bait selanjutnya ada istilah orang yang kesengsem dengan dunia rohani itu apa? Dia tidak akan marah. Dia akan dengan senang hati meskipun dianggap bodoh. Bungah ingaran cubluk. Sukeng tias yang den ino. Tetap gembira meskipun dihina. Ini berat. Orang yang mengalami kebahagiaan rohani itu dianggap bodoh juga senang-senang aja. Dihina juga gembira-gembira saja. Oh, itu susah. Jangankan dihina, kamu dikomentari agak nyinyir dikit aja kan marahmu luar biasa. Padahal orang maunya tidak ke sana, kamu tafsirkan ke sana. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak kesengsem dengan kebahagiaan rohani. Golek gegeran terus. Nyari masalah terus. Nyari problem. Maka ayo latihan, kalau orang Jawa, olah rasa. Tidak cuma olah pikir. Ya, olah pikir itu nanti jadi jembatan untuk menuju olah rasa. Mekaten kalau wau
pembelajaran babagan Serat Wedotama pupuh pangkur padha setunggal ing dinten menika. Sabibaripun mirsani video niki ampun kesupen nglajengaken nggarap post test wonten ing link ingkang sampun kasemakten. Sumangga